Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadar Hilmi dengan NIM mahasiswa 200301003 Universitas Maritim Raja Ali Hadi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi otak dan hubungannya atau pengaruhnya bagi orang dewasa. Tugas psikolinguistik. Sebagaimana yang kita tahu, kemampuan berbahasa orang dewasa sangat erat kaitannya dengan fungsi otak. Belajar bahasa mengandalkan berpikir. Fungsi otak akan bekerja sebagaimana belajar. Bahasa merupakan dasar fundamental berpikir. Ada keafikan hubungan antara bahasa dan berpikir. Bahasa juga dapat memperluas pikiran karena otak memiliki kapasitas untuk menampung rangsangan yang masuk. Tidak semua rangsangan yang diterima akan langsung direkam ke memori yang paling dalam. Ada rangsangan atau informasi yang diterima dan ditempatkan hanya sampai tingkat permukaan otak maupun ditolak. Pemerolehan bahasa merupakan sebuah proses. Pemrosesan bahasa memerlukan sebuah akses atau jalan masuk. Tanpa jalan masuk, tidak mungkin bahan mentah atau bahan kasar dapat diproses dalam pemerolehan bahasa. Selanjutnya yaitu otak terdiri atas dua hemisfer belahan, yaitu hemisfer kiri atau otak kiri dan hemisfer kanan atau otak kanan yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer baik kiri maupun kanan terbagi lagi dalam bagian-bagian besar yang disebut lobus, yaitu lobus frontali, lobus frontalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Setiap hemisfer mempunyai peranan masing-masing. Dalam korteks hemisfer kanan menguasai fungsi elemen terdiri sisi tubuh sebelah kiri dan korteks hemisfer sebelah kiri menguasai fungsi tubuh sebelah kanan. Jadi saling keterkaitan atau berlawanan. Nah, selanjutnya yaitu bahasa reseptif. Luria mengatakan bahwa daerah belakang gyrus superior lobus temporalis, hemisfer kiri yang ditemukan oleh Wernicke bukanlah pusat pengertian kata-kata tetapi merupakan pemendaharan fonem bahasa. Pusat ini disebut juga daerah sekunder, fungsi akustik kognitif. Pusat primernya adalah pusat pendengaran yang ditemukan Heskey yang terletak di depan pusat Wernicke. Pusat sekunder berfungsi untuk menyimpan dan mengatur apa yang didengar. Apabila daerah ini rusak pada orang tuli, maka pendengar dan tahu bunyi-bunyi yang sederhana, tetapi tidak dapat membedakan antara macam-macam kombinasi bunyi. Pada manusia, daerah ini berfungsi untuk menganalisis dan mengisintesis bunyi wicara. Sampai di sini selanjutnya yaitu bahasa ekspresif. Bahasa diekspresikan dengan ucapan, yaitu bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh getaran pita suara di dalam laring dan diubah-ubah oleh gerakan mulut, bibir, lidah, dan platum mole. Bahasa dapat pula diutarakan dengan cara lain, misalnya melalui fluid Morse, rangkaian simbol bunyi berupa huruf, gambar suku kata, isyarat bermodera, semafor, isyarat jari, lengan, kepala, mimik, dan bagian tubuh lainnya sebagainya juga bisa dengan melalui ekspresif yang ada. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan materi yang dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwasannya ujaran yang didengar dan dipahami melalui daerah Wernicke pada hemisfer kiri, lalu isyarat ujaran dipindahkan ke daerah Broca untuk menghasilkan balasan mengenai ujaran tersebut. Kemudian isyarat tanggapan dikirimkan ke dalam motor supermemir untuk menghasilkan ujaran secara fisik. Menurut Luria, pusat wicara bukan hanya terpusat di daerah Broca dan Wernicke, melainkan memerlukan kerjasama dengan daerah-daerah lainnya yang banyak jumlahnya. Di antara adalah bahasa reseptif, yaitu daerah gyrus temporalis, media hemisfer kiri merupakan pusat memori audio-verbal. Audio-verbal berfungsi untuk mengingat rangkaian kata-kata yang didengar. Bahasa ekspresif merupakan bahasa yang diekspresikan dengan ucapan, yaitu bunyi yang ditimbulkan oleh getaran pita suara di dalam laring dan diubah oleh gerakan mulut,
bibir, lidah, dan platinum mole. Dari paparan bahasa, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya bahasa terbagi dua, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.